Pertanyaan ini butuh tablik akbar sebenarnya. Satu tablik akbar. Tapi tidak mengapalah, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Taib. Saya memulai menjawab dengan mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita. Man ahabba billah, siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, dan ia benci karena Allah, wa a'ta lillah, dia memberi karena Allah, wa mana'a lillah, ia menahan sesuatu karena Allah, faqad istakmala al-iman, sungguh telah sempurna keimanannya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan konsep al-wala wal bara ini dalam hadis yang singkat ini, yang mana beliau diberi kekhususan dengan jawami'ul kalim, perkataan yang sederhana, yang singkat tetapi maknanya sangat dalam. Jadi beliau mengatakan man ahabba lillah, siapa yang mencintai sesuatu karena Allah. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa loyalitas engkau berikan kepada orang-orang yang beriman, ya, wa in asau ilaik, walaupun mungkin ia berbuat buruk kepadamu, tapi cukuplah keimanan yang ada pada dirinya menjadi sebab engkau cinta kepadanya. Sebaliknya al-bara, anti loyalitas, diberikan kepada orang-orang yang benci kepada Allah, ya, walaupun ia berbuat baik kepadamu, ya. Ini tentunya lebih khusus lagi berkaitan dengan masalah hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena jangan sampai kemudian difahami bahwasanya ya kita ini anti toleransi. Tidak seperti itu. Islam agama yang paling toleran. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man adza dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi maka sungguh ia telah menggangguku, dan siapa yang menggangguku dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kemudian disebabkan karena ya kita berbeda dengan seseorang kita berlaku zalim kepadanya. Namun ini berkaitan dengan masalah hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tidak seperti yang difahami oleh sebagian dari sebagian orang sekarang ini yang mengatakan bahwasanya ya semuanya sama, misalkan mengajarkan kepada ya kebaikan, apalagi kalau sampai pada perkataan semua agama itu sama. Dan yang seperti ini pernah coba disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kira-kira bahasanya seperti ini, daripada kita ribut terus, ya, mending kita bersepakat setahun, ya, engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan kami, dan tahun berikutnya kami menyembah Tuhanmu. Ya, ini kan kelihatannya subhanallah, ini menyatukan ini, ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tetapi siapa yang menjawab? Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin." Bagi kalian adalah agama kalian dan bagi kami adalah agama kami. Ya. Jadi sekali lagi bahwasanya Islam mengajarkan itu kepada kita. Sehingga coba kita lihat sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika selama atau semasa hidupnya, ya, siapa yang banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pamannya, Abu Talib. Bahkan Abu Talib ini lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahkan kekerasan fisik tidak berani dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah kecuali setelah kematiannya Abu Talib. Ya, dan Nabi sangat cinta kepadanya. Di akhir-akhir hidupnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Talib dan mengatakan, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan ahajju laka biha indallah." Ucapkan la ilaha illallah, satu perkataan, ya, yang dengannya aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia belum pernah sujud kepada Allah, ya. Akan tetapi, ya, dan inilah dampak buruk dari teman-teman yang buruk sebagaimana saya sampaikan tadi. Di dekat Abu Talib ada Abu Jahal, ada Abu Lahab,
Ya, mereka mengatakan, ya Abu Talib, jika engkau meninggalkan agamamu, apa yang akan dikatakan oleh wanita-wanita Quraisy? Engkau meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya. Akhirnya dia mati dalam kondisi dan keadaan seperti itu. Nabi sangat sedih. Maka turunlah firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ya. Sesungguhnya ya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada siapapun yang engkau inginkan wahai Muhammad, yang disebut dengan hidayah li taufiq. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sehingga setelah turun ayat ini, Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Kum ya Ali fawari hada syekh ad-dhal." Berdirilah wahai Ali dan kuburkan orang tua yang tersesat ini. Padahal beliau sangat cinta kepada pamannya. Akan tetapi itulah akidah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan ini dibuktikan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Kita tahu Mus'ab ibn Umair, kisah yang paling masyhur. Seorang pemuda yang terkenal, kegantengannya, begitu pula dengan kekayaannya, mendapatkan fasilitas dari ibu dan keluarganya. Bahkan memiliki parfum khusus yang ketika lewat di sebuah lorong, kemudian orang lewat di belakangnya, orang mengatakan baru saja di sini Mus'ab. Ya, lewat karena masih tersisa bau parfumnya. Adakah yang seperti itu di sini? Ya mungkin ada juga kita tapi bau yang lain. Ya, subhanallah. Namun ketika beliau mendapatkan hidayah, diboikot oleh ibunya, ya, diboikot oleh ibunya, diboikot oleh keluarganya. Ya, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya ibunya ini mengancam Mus'ab ibn Umair, dan kisah yang sama juga dialami oleh sahabat yang lain, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, yang ibunya sampai tidak mau makan. Jadi masalah, makanya mogok makan itu sudah ada sejak zaman dahiliyah dulu. Ya, sejak zaman jahiliyah dulu, mogok makan itu sudah ada. Jadi diperhatikan oleh ibunya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau kemudian mendatangi ibunya dan mengatakan, wahai ibu, andaikan engkau memiliki 100 nyawa yang keluar satu demi satu untuk aku meninggalkan agama Muhammad, aku tidak akan melakukannya. Subhanallah, inilah akidah yang rasikhah. Begitu pula yang dilakukan oleh Mus'ab ibn Umair. Sampai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang dulunya beliau adalah seorang pemuda yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa, namun karena hidayah ya yang beliau pilih bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mati, beliau syahid di medan Uhud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terharu melihat kondisi dan keadaan Mus'ab. Beliau meninggal dan yang menutupi tubuhnya hanya sepotong kain, yang jika ditarik ke kepala tersingkap kakinya, namun jika ditarik ke kaki tersingkap kepalanya. Subhanallah. Sampai turunlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada beliau dan orang-orang yang seperti beliau, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam persoalan akidah ya kita jelas. Ya, dalam persoalan keimanan ya tidak ada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian tawar-menawar di dalamnya. Ya, tidak ada tawar-menawar di dalamnya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi dan Nabi sendiri. Adapun dalam masalah muamalah keseharian, tidak mengapa kita bermuamalah sampai dengan non-muslim sekalipun. Bahkan wajib bagi kita berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memusuhi kita. Begitu pula berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim. Namun jika telah menyangkut masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Contoh yang paling mudah, dan saya menutup jawaban ini dengan contoh ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Profesi kita penjual kue. Silahkan kita jual kepada siapapun. Muslim, non-muslim. Tafadhal. Namun jika ada non-muslim yang datang secara khusus dia pesan, tolong buatkan saya kue untuk saya gunakan besok misa atau Natal. Ya maka di sini ulama kita mengatakan kita tidak boleh membantunya dalam masalah ini. Alaysa kadzalik Ustaz? Begitu pula misalkan ya ada yang pengusaha rental, katakanlah rental mobil. Silakan kita bermuamalah, rentalkan kepada siapapun, muslim, non muslim. Muamalah, ada, kebiasaan, maftuh, terbuka secara umum. Namun jika dia secara khusus dia datang ya dan dia merental mobil kita demi untuk kepentingan ibadahnya secara khusus yang kita tahu, ini yang kita tidak boleh bertawun dengannya. Dan inilah konsep al-wala wal bara yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu tabaraka wa taala alam.